Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih mendapatkan nikmat iman dan Islam. Kita masih mendapatkan taufik hidayah dan inayah dari Allah, sehingga siang hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan ibadah kita yang lain semuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada sebuah firman Allah yang merupakan perintah Allah kepada Nabi dalam Al-A'raf 199. Allah menyatakan, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf, perintahkanlah yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Hadirin, tiga hal ini merupakan kunci sukses buat kita. Siapapun kita, terutama sebagai seorang pemimpin, dan kita semua adalah pemimpin. Karena Nabi mengatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita adalah pemimpin, minimal memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, apalagi kita memimpin sebuah lembaga apapun bentuknya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, dan ini bisa menjadi pelajaran kita, kunci sukses kita menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah khudhil afwa, ambillah maaf, jadilah pemaaf. Saya ingat banget ketika dalam satu kesempatan di MUI itu, seorang penasehat yang di Jakarta Utara menyampaikan tema ini, dan beliau bilang bahwa ketika Pak Anies datang ke pesantren saya, katanya, Pak Anies minta nasihat kepada saya, Kiai, kasih masukan buat saya. Kata Kiai itu, disampaikan ini, Pak Anies 3 pesan saya. Yang pertama apa? Khudhil afwa. Artinya apa? Jadilah pemaaf. Ini penting, hadirin, siapapun kita harus menjadi pemaaf. Karena kalau tidak menjadi pemaaf, kita menjadi pendendam. Dan ketika menjadi pendendam itu bahaya buat kita, terutama buat diri kita, karena dendam itu penyakit. Dendam itu merusak hati yang berdampak pada segala hal, termasuk fisik kita. Maka perintah khudhil afwa, jadilah pemaaf, harus kita miliki. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa di antara tanda orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa pemaaf itu, maafkan kesalahan orang, itu merupakan salah satu tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Namun hadirin, menjadi pemaaf itu enggak gampang. Menjadi pemaaf itu tidak mudah. Ketika beberapa waktu saya ngajar ibu-ibu, bapak-bapak di masjid, saya tanya, ibu pemaaf atau tidak? Bapak maaf gak? Bahkan ada seorang bertanya, bagaimana cara maafkan kesalahan orang? Memaafkan itu gak mudah. Oke, kalau kesalahan sifatnya kecil-kecil, tapi ketika masalahnya kesalahan besar, itu memaafkan orang tidak mudah. Susah memaafkan kesalahan orang lain.
ketika kita tersakiti, kita terzolimi, memaafkan itu nggak gampang. Maka hadirin, untuk bisa maafkan orang, maka logika yang kita pakai jangan logika nafsu. Ketika untuk menyebut maaf, jangan menggunakan logika emosi. Ketika kita pakai logika nafsu, emosi, sampai kiamat kita tidak akan bisa maafkan kesalahan orang lain. Tapi untuk bisa maafkan kesalahan orang lain, dan bagaimana kita bangun adalah logika sufi, logika tasawuf. Artinya begini, ketika orang menzalimi kita, misalnya kita diomongin orang, kan kalau diomongin sakit ya Pak ya, diomongin orang, digibahin orang, sakit hati kita, atau apalah. Tapi kalau kita berpikir lebih dalam, sebenarnya ketika orang menzalimi kita, itu kan dosa-dosa kita berguguran, dosa-dosa kita terhapuskan. Kenapa? Karena kita dizalimi orang lain. Orang menzalimi kita, dosa-dosa kita berguguran kan gitu. Bahkan dalam kitab Tambil Mughtar itu ada satu ungkapan bahwa ketika dampak ghibah, manfaat ghibah buat orang yang digibahi itu menghapus dosa-dosa orang tersebut, maka orang yang pantas kita gibahi adalah orang tua kita. Sampai begitunya. Kenapa? Karena dengan digibahi dosa habis, terampuni, terhapuskan gara-gara kita dizalimi orang. Itu digibah, belum dosa yang lain. Sehingga apa hadirin? Ketika kita dizalimi orang, kan kita harusnya berterima kasih. Alhamdulillah, dosa-dosa saya berkurang. Alhamdulillah, dosa-dosa saya diampuni Allah, terhapuskan. Ketika logika ini kita bangun, kita akan mudah menjadi orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Contoh yang sederhana, bagaimana kisah Rasulullah SAW yang kita mungkin kenal, sangat familiar kisahnya. Ketika Nabi, ketika jalan gitu kan, diludahi oleh orang Yahudi, orang kafir. Nabi lewat jalan, diludahi puk dari atas di pundaknya. Setiap pagi, bayangkan, kan kalau udah pagi lagi kental-kentalnya, dia lagi mantap-mantapnya, tiap pagi, hari, besok gitu lagi, terus sampai suatu ketika Nabi lewat, ternyata apa? Tidak ada yang ludahi. Nabi nanya kepada tangga sebelah itu kan, itu orangnya mana? Dijawab, orang sedang sakit. Nabi lah orang pertama yang menjenguk orang itu. Ketika dia datang ke tempat dia, ke rumah dia, orek kaget luar biasa, karena Nabi biasa diludahi oleh dia. Tapi Nabi datang menjenguknya dengan bahasa yang santun yang baik. Justru kemudian orang kafir itu masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Ini logika kita bangun hadirin. Untuk menjadi pemaaf itu harus membangun logika sufi tadi. Kalau kita bangun logika emosi, logika nafsu, logika balas dendam, sampai kiamat kita akan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang pertama hadirin, kunci sukses, khudil afwa, jadilah pemaaf. Yang kedua, apa kata Allah kepada Nabi, wa'mur bil 'urfi, perintahkan yang ma'ruf. Artinya apa? Jadilah orang yang senang menebar kebaikan. Hadirin dimanapun kita berada, jadilah manusia yang suka menebar kebaikan. Kita di rumah, kita tebar kebaikan dengan keluarga kita di rumah. Kita berada di masjid, tebarkan kebaikan dengan orang-orang jamaah di masjid. Di tempat kerja kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, tebarkan kebaikan. Ini kunci sukses yang kedua. Dan orang yang suka menebar kebaikan, hadir yakinlah pepatah mengatakan, man yazra yahsud. Siapa orang yang menanam, pasti dia akan menuai. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Hadirin, peribahasa ini tidak hanya untuk orang menanam padi lalu panen sawah, nanam buah panen buah, tidak hanya itu.
Tapi dalam kehidupan kita, ketika kita tanam kebaikan, yakin kita akan menuai kebaikan dimanapun kita berada. Dan saya yakin kita semua mungkin pernah merasakan dalam kondisi tertentu tiba-tiba kita mendapatkan kebaikan yang tanpa kita sadari. Ya, cerita orang-orang baik. Terakhir saya teman tuh di MUI, staf MUI DKI. Dia jalan sama istrinya, Pak, dompetnya hilang. Nah kemana gitu kan, dompet kan isinya macam-macam, sesuatu penting. Dia bingung gitu. Tapi saya tahu orang baik. Dia orang baik, orang jujur, ibadahnya rajin, masya Allah, istiqomah. Itu nggak dapat orang nganterin dompet itu ke rumah dia, dan tak selembar uang pun hilang dari dompet itu. Ketika dia cerita begitu, saya bilang ya wajar, karena Anda orang baik. Anda suka menebar kebaikan di mana-mana, Allah tanamkan itu, kau menuai. Itulah buah dari kebaikan yang kau tanam di mana saja, tanpa kita sadari. Maka sebaliknya hadirin, kalau orang senang yang menebar kejahatan, menebarnya kerusakan di mana dia berada, senangnya bikin reseh, bikin rusak, bikin nggak jelas, maka sama yang dia tuai pun, yang dia panen pun adalah kejahatan pula. Maka perintah Allah wa'mur bil 'urfi, maka hendaklah kita menjadi pribadi yang suka menebar kebaikan. Karena orang kalau senang baik, Pak, di mana senangin orang? Ya, kita datang ke rumah, keluarga senang sama kita. Berbaur di masyarakat, di RT RW senang masyarakat karena kita orang baik. Di masjid, di sekolah, di apapun, orang yang suka menebar kebaikan akan disenangi oleh orang lain. Yang ketiga adalah kata Allah, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Artinya apa hadirin? Bahwa dalam menghadapi orang bodoh harus sabar. Jangan ikut-ikutan bodoh. Orang bodoh itu kan kalau mau nggak pakai ilmu. Orang bodoh pokoknya ya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan tidak berlandaskan ilmu, kebenaran tidak dilihat dengan seksama oleh dia. Yang penting keluar kalimatnya, yang penting keluar actionnya tanpa melihat benar atau salahnya. Ketika menghadapi itu, berpalinglah dari orang bodoh itu. Dan ketika ceramah Sanggai tadi, Bapak Gubernur dia bilang, ternyata Pak Anies mengamalkan apa yang disampaikan, kata begitu. Ketika diserang macam-macam, isu yang macam-macam, Pak Anies sabar menghadapi itu semua. Kenapa? Karena pesan Allah, berpalinglah kamu, cuekin. Orang bodoh gak usah dihadapin. Orang bodoh gak usah ladenin, capek ngabisin energi. Maka ini 3 pesan hadirin buat kita semua, siapapun kalau ingin jadi sukses menjadi pemimpin, 3 hal tadi amalkan dengan sebaik-baiknya. Jadilah pemaaf, jadilah manusia yang senang menebar kebaikan dan sabar menghadapi orang-orang bodoh. Hadirin, saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.